Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Setelah libur panjang ya, libur tahun baru 12 hari ya, lumayan ya dari tahun baru ya, sekarang tanggal 12. Dan game week ke-22 udah memulai. Dan untuk itu langsung aja, let's go. Oke, game week ke-21 udah selesai ya. Dan itu merupakan salah satu game week yang cukup suram ya juga untuk gue ya. Karena ini bener-bener nih FPL akhir-akhir ini gak bersahabat ya untuk dengan pertandingan yang ada di Liga Inggris di Premier League kali ini. Karena banyak banget yang dipospon juga. Yang dimana kemarin sempat ada pertandingan Everton yang akhirnya dipospon juga. Dan juga gak sedikit juga ya, banyak yang make DCL juga yang jadi kapten. Itu bener-bener zong. Ada juga Ivan Toney rela untuk minus-minus, cuma sayangnya cuma 2 poin juga. Jadi benar-benar banyak banget nama-nama yang diprediksi bakal gacor ternyata gagal ambiar. Dan untuk itu juga pemain-pemain West Ham ada beberapa yang cukup oke. Di situ diantaranya ada Bowen. Untuk teman-teman yang ngaptenin Bowen pastinya lagi happy banget ya hari ini ya. Untuk di game week kemarin pastinya cukup gacor. Dan juga kayak Antonio cukup oke tapi nggak seoke Bowen tentunya. Dan juga ada Koval yang cukup oke dari tim gue kemarin. Yang dimana for information juga untuk tim gue kemarin gue mengambil minus 8 ya. Gue di situ memasukkan antara lain ada Antonio, Ben Rahma dan juga Soval. Di situ gue masukin yang dimana cukup kocaknya adalah ternyata Ben Rahma gue nggak lihat ternyata dia main ya di AFCON ya. Itu benar-benar blunder banget buat gue. Dan juga bahkan kemarin gue mengkaptenkan Ben Rahma ya, dimana Ben Rahma gue kira masih main ya full di game week ke-21 kemarin. Karena double game week gue kira cukup rapat, tapi ternyata double game week yang kemarin itu cukup jauh jaraknya karena ada libur ya untuk di minggu pertama di Januari kemarin. Jadi itu salah satu blunder fatal yang gue lakukan kemarin. Untuk itu langsung aja untuk tim review singkat akan gue liatin tim gue kali ini poinnya, yang mana gue mendapatkan poin 55 poin. Dan untuk poin tim yang gue dapat di sini di antara lain ada Soval yang cukup oke 12 poin, dan dimana kiper gue Sanchez 2 poin aja, yang dimana Bachmann 5 poin ya, cukup oke Bachmann kemarin. Dan ada Alexander Arnold yang 4 poin, dan Johnson gue masukin dari Brentford juga hanya 2 poin aja. Dan ada Ben Rahma ini kapten gue di sini aja 12 poin, yang dimana tentunya kalau misalkan gue ngambil Bowen dan gue kaptenin, gue punya surplus kurang lebih ada 32 poin harusnya tambahan dari poin gue ya. Kalau misalkan gue masukin Bowen berandai-andai di sini gue artinya dapat 87 poin harusnya. Tapi sayangnya Ben Rahma ternyata nggak bisa main kemarin karena udah berangkat ke Afrika. Dan ada Son juga yang merah di sini ya. Son kabarnya masih cedera sampai tanggal 2 Februari, cukup lama dan mengumpulkan 6 poin untuk di pertandingan kemarin. Dan ada Bernardo Silva yang 5 poin, dan juga ada Gilmore yang 0 poin, Antonio 9 poin, cukup oke Antonio, dan ada Ronaldo 2 poin dan Dennis 1 poin. Dan sisanya pemain cadangan gue di sini cuman Bachmann doang yang 5 poin dan sisanya 0 poin semua. Dan langsung aja untuk itu langsung aja kita lihat untuk fixturnya dulu ya. Dimana fixtur untuk di pertandingan di game week ke-22 besok bisa gue bilang cukup tricky, cukup oke. Di sini bisa kita lihat dimana ada beberapa tim yang double game week ya. Dimana game week ke-22 ini bisa kita lihat untuk yang double game week antara lain ada Burnley, ada Tottenham Hotspur, Watford, ada Brighton, ada Leicester City, Manchester United, Chelsea dan Brentford. Itu kurang lebih ada 8 tim ya yang double game week besok. Dan ada beberapa tim yang cukup bisa kita targetin nih. Di antara lain ada Manchester United ya, itu lawannya Aston Villa dan Brentford, yang dimana bisa gue bilang cukup oke karena dua tim ini adalah dua tim yang cukup ofensif juga. Dan bisa kita lihat ya untuk MU ini cara bermainnya kan cukup serangan balik juga ya yang diandelin. Jadi gue rasa ini akan jadi pertandingan yang potensi bagus nih untuk MU bisa meraih poin penuh tentunya. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini ada Watford, di mana Watford akan melawan Newcastle dan Burnley. Dua tim yang gue rasa harusnya bisa menjadi tim lumbung gol ya buat Watford. Yang bisa kita lihat juga untuk pertandingan dari Watford ini pemain-pemainnya cukup gacor dari segi serangannya. Di situ ada Dennis dan ada Josh King juga yang bisa kita targetin untuk nama-nama yang cukup oke harusnya untuk poin penuh kali ini. Dan juga di situ ada Spurs ya, dimana Spurs akan menghadapi Arsenal dan Leicester City. Tapi memang bisa kita lihat ya untuk rekor satu pemain ini, di mana antara lain adalah Harry Kane yang cukup oke untuk rekornya menghadapi dua tim ini. Bisa gue lihat kemarin di Instagramnya FPL begini, yang dimana kemarin di storynya gue lihat dia nge-tag All About FPL ya. Di sini bisa kita lihat All About FPL ini bilang bahwa kaptensi metrik untuk di pertandingan besok itu antara lain ada Harry Kane nih, dimana Harry Kane ini memegang rekor ya. Dua tim yang akan dihadapi di double game week kali ini yaitu lawan Arsenal, dia telah mencetak 11 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan terakhir melawan Arsenal. Dan itu artinya rata-rata pencetak golnya adalah 0,92 gol per pertandingan, itu cukup oke. Dan juga melawan Leicester City dia telah mencetak 15 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan lawan Leicester City, yang itu artinya rata-ratanya kontribusi dia terhadap gol dan assist antara lain ada 1,41 per pertandingan. Cukup tinggi Harry
Kane bisa menjadi titik yang kita ambil ya, karena ini salah satu pemain yang cukup diferensial pastinya, karena gua rasa belum banyak juga yang punya Harry Kane, mengingat juga Spurs gua rasa masih struggle ya untuk di beberapa pertandingan kemarin ya, dan bisa kita lihat juga Kane juga masih belum banyak untuk kontribusi golnya. Jadi gua rasa ini jadi titik turn back point untuk Kane untuk bisa kita pertimbangkan, untuk bisa kita ambil tentunya di tim kita. Kurang lebih itu untuk fixture yang bisa gue sampaikan. Antara lain tadi ada Watford yang bisa kita targetin, dan ada MU juga, di situ ada Ronaldo, mungkin ada Greenwood, ada Rashford juga bisa kita harapkan tentunya, dan ada Harry Kane ini. Dan berikut untuk fixture yang bisa gue sampaikan, dan juga selanjutnya langsung aja untuk tim selection yang mungkin yang bisa gue paparkan ya. Dimana tim selection gue kali ini gue nggak merubah banyak, gue hanya membeli Maddison ya, dimana Maddison gue ambil dari hasil gue jual Ben Rahma. Ini mana Ben Rahma nggak main ternyata di bulan ini full karena AFCON tentunya, dan itu aja untuk yang gue jual. Dan rencana gue mungkin akan gue minus kalau emang ternyata ada yang merah ya di sini, karena kuning ini kabarnya Alexander Arnold juga oke, karena kan kemarin sempat illness karena memang ada false untuk laporan COVID ya. Ternyata lucu juga untuk di Premier League, bahkan ada cerita kayak gini juga untuk false laporan COVID. Dan juga selanjutnya ada Ronaldo yang kabar illness, tapi ternyata di Instagram gue lihat udah sehat-sehat aja, mungkin karena memang agak keletihan ya, dan disimpan oleh Rangnick juga, jadi harusnya besok bisa main. Dan selanjutnya Dennis yang juga harusnya cukup oke, mengingat juga dia kenoknya 70% juga, jadi harusnya bisa main ya, karena Dennis juga masih menjadi tumpuan untuk Watford, bisa meraih poin penuh tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue, dan mungkin yang bisa gue ganti antara lain adalah James ya, dimana James kabarnya masih cukup parah hamstring injury-nya, bahkan di sini bisa kita lihat untuk informasinya 25% juga, jadi mungkin akan gue ganti ke Cancelo mungkin kalau memang Cancelo ready. Dan juga ada informasi lagi untuk tambahan bahwa ada nama-nama lain ya untuk transfer yang bergejolak di bulan Januari ini, yang sebenarnya pengen gue bikin untuk satu video full, tapi mungkin akan di next pertandingan besok akan gue bikin untuk di game week ke-23. Tapi untuk informasi singkat, ada Coutinho yang udah ready untuk bisa teman-teman ambil, yang dimana perlu kita lihat juga ya, apakah Coutinho langsung bisa bermain full atau masih, biasanya sih kalau pemain baru harusnya masuk dari babak kedua ya harusnya ya. Dan mengingat juga Coutinho masih perlu persiapan lebih untuk tingkat kebugarannya dia kembali ke Liga Inggris tentunya. Dan juga ada El Ghazi yang swap deal, katanya masih dalam tahap negosiasi, belum deal ya, belum fix ya untuk detik ini ya kayaknya ya. El Ghazi ditukar dengan Digne ke Everton, jadi si Digne ke Aston, si El Ghazi ke Everton. Dan selanjutnya ada Newcastle yang lagi belanja nih untuk di bulan Januari ini, antara lain ada yang udah ready itu antara lain Trippier dan juga ada Chris Wood. Jadi itu kurang lebih untuk nama-nama yang mungkin yang udah muncul ke permukaan ya untuk gejolak transfer di Premier League kali ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya masukan, punya saran, punya kritik, feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Gua sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih masukan, ngasih kritik tentunya untuk konten ini, dan juga ngasih pertanyaan tentunya nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.